بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabawthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan kajian kita membahas kitab Ad-Durrur As-Saniyah fi Nadam As-Siratin Nabawiyah yang dikenal dengan Alfiyah Al-Iraqi seputar sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jelasan tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menganugerahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat dan berbuah dengan amalan salih, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita semua sebagai orang-orang yang betul-betul mengenal Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mengikuti agama dan petunjuknya, dan semoga Allah mengumpulkan kita semua bersama Nabi-Nya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di surganya kelak di kemudian hari. Innahu waliyu dzalika wal qadiru alaih. Di pertemuan ini kita akan masuk di pembahasan dzikru sifatihi sallallahu alaihi wasallam, penyebutan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya sifat beliau secara fisik. Sifat beliau secara fisik. Iya. Sebagaimana sifat beliau berupa akhlak adalah hal yang terang, maka sifat beliau secara fisik juga adalah hal yang dikenal. Hal yang dikenal, bagaimana akhlak beliau, akhlak yang sangat tinggi, maka di sifat beliau secara fisik juga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kelebihan kepada nabinya di dalam hal tersebut. Iya. Datang di dalam ayat di surah Al-Mu'minun ayat yang ke-69, Allah Subhanahu Wa Taala mencela dari kaum musyrikin. Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun. Tidakkah mereka mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkari rasul tersebut. Jadi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sebab yang menambah keimanan dan menguatkan seseorang di atas keimanan. Dan mengenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam secara akhlaknya maupun secara fisiknya itu adalah bagian dari keimanan dan bagian dari agama. Khususnya di sebagian kondisi ketika disebutkan tentang sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seorang perlu ilmu tentang bagaimana sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya dalam mimpi, ada yang mimpi melihat Nabi, karena Nabi itu ada sifatnya. Jadi, kalau syaitan misalnya dia mengaku saya adalah Rasulullah, syaitan bisa mengaku, tetapi dia berwujud seperti wujud Nabi, dia tidak bisa. Ya. Karena itu siapa yang mengenal sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan melihat Nabi dalam mimpi, maka dia harus mengetahui bagaimana sifat-sifat beliau diterangkan di dalam hadits-hadits Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau dinukil oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini salah satu sudut penting khusus untuk pembahasan ini, mengenal bagaimana sifat fisik Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Sini penulis rahimahullah ada 3 bab ya. Beliau di dalam menguraikan sifat fisik Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada sebagian dari akhlaknya yang beliau uraikan. Ya, di malam ini kita akan baca 1 bab dari sifat beliau dirangkaikan oleh Al-Iraqi dari beberapa hadits. Mungkin kita akan baca hadits-hadits yang menjadi tumpuan pembahasan beliau. Kemudian ada 2 bab nanti pensifatan tentang Nabi dari uraian Ummu Ma'bad. Ada lagi 1 pensifatan yang datang di uraian Hind ibnu Abi Hala. Baik, kita akan mulai dari halaman yang ke-75. Dikatakan di sini oleh Al-Hafidh Al-Iraqi rahimahullah, dzikru sifatihi sallallahu alaihi wasallam. Penyebutan sifat beliau sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sifat secara fisik. Sifat beliau secara fisik. Baik. Dikatakan waraba'atan kana minar rijali la min qisarihim walat tiwali. Ini sifat yang pertama terkait dengan tinggi beliau. Terkait dengan tinggi beliau. Waraba'atan kana minar rijali. Iya. Kadang dibahasakan di dalam sebagian riwayat marbu'. Dibahasakan dengan marbu'. Raba'ah itu artinya pertengahan. Pertengahan. Di antara laki-laki tingginya pertengahan. Nah itu lebih diperjelas. La min qisarihim, bukan dari orang pendek, wala min tiwalihim, dan bukan pula orang yang sangat tinggi, bukan pula dari orang yang sangat tinggi. Iya. Jadi beliau sifatnya secara fisik yang pertama dari sudut tingginya beliau pertengahan, walaupun ke arah tinggi lebih mendominasi atau lebih condong ke arah tinggi. Lebih condong kepada arah tinggi. Iya. Nah, ini bahasa yang dibawakan oleh Al-Iraqi di sini. Beliau ambil dari hadits Anas bin Malik, riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dalam riwayat dikatakan oleh Anas radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laisa bit-tawilil ba'in wala bil qasir. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukanlah orang yang sangat tinggi. Ya. Al-ba'in itu maksudnya tinggi, berlebihan tingginya. Berlebihan tingginya. Wala bil qasir, dan bukan pula orang yang pendek. Orang yang pendek. Baik. Jadi beliau condong kepada tinggi, tapi bukan tinggi yang apa? Tinggi yang berlebihan. Bukan tinggi yang berlebihan. Karena itu dikatakan laisa bit-tawilil ba'in, bukan orang yang tinggi berlebihan. Wala bil qasir, dan bukan pula orang yang pendek. Baik. Jadi ini hal yang pertama dari sifat fisik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Yang kedua dikatakan ba'ida bainal mankibaini sya'ruhu, ba'ida bainal mankibaini sya'ruhu. Baik, ba'ida bainal mankibaini sya'ruhu yablughu syahmatal udun yuwaffiruh. Di sini ada 2 sifat ya. Ada 2 penjelasan. Yang kedua terkait dengan jarak kedua bahunya. Dan yang ketiga terkait dengan masalah rambut beliau. Terkait dengan bahunya dikatakan ba'ida bainal mankibaini, jauh antara kedua bahunya. Iya. Jauh antara kedua bahunya. Baik. Nah, ini datang penjelasannya di dalam hadits Al-Bara' bin Azib, riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan marbu'an
adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang lelaki yang pertengahan, itu marbu' tadi, bahasa beliau rab'atan, bukan tinggi yang menyolok, bukan pula pendek. Iya, ba'ida ma bainal mankibain, jauh antara kedua bahu beliau, jauh antara kedua bahu beliau. Iya, dibaca ba'ida, ada sebagian yang membaca bu'aidah, maksudnya agak jauh. Ya, agak jauh. Jadi maksudnya antara bahu kanan dan bahu kirinya itu agak apa? Agak lebar. Iya, agak lebar. Dan beliau terangkan di hadits Bara' bin Azib, "Abim al-jum'ah ila syahmati udunaihi." Ya, sangat besar jumanya, rambutnya yang melewati daun telinganya, ya, sampai melewati ke dua ujung telinga ini. Ya. Alaihi hullatun humra. Waktu dilihat oleh Al-Bara, beliau memakai pakaian kemerahan. Saya tidak terjemahkan pakaian berwarna merah, tapi saya katakan pakaian apa? Kemerahan. Karena datang di dalam hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang memakai mathabir al-humra, memakai pakaian yang merah. Itu merahnya, kalau merah polos dilarang. Tapi kalau merahnya bercampur, atau dia condong ke hitam atau ada campurannya, maka itu nggak ada masalah. Jelas ya? Baik. Akhir hadits yang ingin saya bawakan di sini dikatakan oleh Al-Bara', "Ma ra'aitu syai'an qad ahsana minhu." Saya tidak pernah melihat ada sesuatu yang lebih indah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi penggambaran lebar bahunya, kedua bahunya, itu semuanya di dalam tahapan menggambarkan keindahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kekuatan badannya. Sebab Nabi itu menggabungkan antara dua hal, antara keindahan, keelokan, dan antara kekuatan. Iya. Baik. Jadi ini dalil yang menunjukkan bahwa jarak kedua bahunya agak lebar. Kemudian dikatakan sya'ruh yablugu syahmatal udun. Ya. Di sini al-udun disukun ya. Disukun karena darurat syair. Harusnya syahmatal uduni harusnya. Tapi dia harus disukun karena darurat syair. Yuwaffiru marratan ukhra fayakunu wafrah yadribu mankibaihi ya'lu dhahrah yahliku ra'sahu li'ajli nusuki wa rubbama qassarahu fi nusuki. Ya. Ini sekarang beliau berbicara tentang rambutnya. Rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yablughu syahmatal udun. Dia sampai, rambut beliau sampai kepada apa ini? Ini daun telinga. Kalau ini? Ya, ini syahma ya. Yang tempat kalau perempuan dipasang anting-anting, itu syahma namanya. Jelas ya? Baik. Ya. Rambutnya jatuh sampai ke bawah daun telinganya. Yuwaffiruh. Ya, kadang beliau panjangkan rambutnya. Ya. Marratan ukhra fayakunu wafrah. Sehingga kadang menjadi wafrah. Yadrib mankibaihi, menyentuh kedua bahunya. Ya'lu dhahrahu, di atas punggungnya. Ya, jadi laki-laki batasan, kalau namanya rambut laki-laki, ya, batasannya itu boleh mendekati apa? Menyentuh kedua bahu, tapi di atas punggung, tidak boleh masuk ke punggungnya. Ya, sebab kalau dia sudah lewat punggung, itu namanya rambut perempuan. Ya, rambut perempuan. Baik. Jadi kata beliau, kadang
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti itu, dia panjangkan rambutnya. Dan di waktu lain, yahliku ra'sahu li ajli nusuk. Dan kadang beliau menggundul rambutnya. Yahliku itu dari halak. Halak itu artinya apa? Tahlik itu artinya dia cukur habis, dia gundul. Ya. Kalau bahasa Indonesia dibotak ya. Atau dicukur mengkilat. Nah, itu bahasa-bahasa penjelas ya. Kadang seperti itu. Kapan beliau lakukan itu? Li ajlin nusuk. Kalau sedang ada manasik, lagi haji atau lagi apa? Lagi umrah. Wa rubbama qassarahu fi nusuki. Dan kadang beliau pendekkan. Iya. Jadi terkait dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rambut beliau, memang ada beberapa hal ya yang beliau lakukan terkait dengan rambutnya. Ya, kadang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggundul habis rambutnya. Ya, itu disebut halak. Itu syah di dalam riwayat-riwayat haji beliau. Ya, di hadits riwayat Bukhari dan Muslim, misalnya dari Abdullah bin Umar, beliau terangkan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggundul rambut kepalanya. Iya, baik. Dan di sebagian riwayat di Sahih Al-Bukhari dan di Sahih Al-Bukhari disebutkan dari Muawiyah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qassartu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bimishqas. Kata Muawiyah, saya memendekkan rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang beliau bahasakan, wa rubbama qassarahu fi nusuki. Dan badan beliau memendekkannya. Kadang beliau memendekkannya. Baik. Jadi itu dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang beliau panjang rambutnya dan kadang beliau apa? Pendek rambutnya. Dan kadang beliau gundul rambutnya. Jelas ya? Ya. Tapi nggak ada di nukilan rambut Nabi itu ada banyak model. Ya, kalau sekarang kan ada model 2000, 2005, model 2010. Ya. Jelas ya? Tidak ada banyak modelnya. Kadang dipanjangkan, kadang apa? Dipendekkan, dan kadang beliau menggundulnya. Karena muncul pertanyaan, apakah disunnahkan memanjangkan rambut bagi laki-laki? Ya, ini kadang kita ketemukan ya sebagian anak-anak muda panjangkan rambutnya. Ya. Rajin hadir taklim. Kenapa kamu panjangkan rambut? Oh, ini sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Baik. Apakah betul seperti itu? Jawabannya tidak. Ya, Nabi kenapa memanjangkan rambutnya? Sebab di masa itu biasa orang memanjangkan rambut. Di masa itu. Jelas ya? Laki-laki itu panjang rambutnya mendekati ke bahu, itu biasa di masa itu. Ya kalau di Indonesia seperti itu nggak apa-apa, panjangkan aja rambut. Tapi menjadi masalah orang yang memanjangkan rambut itu menyelisihi apa? Kebanyakan orang. Karena itu kita tidak ketemukan dari para ulama ada yang rambutnya dipanjangkan, ya, sampai sangat panjang sekali. Ya, saya pernah melihat Syekh bin Baz, Syekh Ibn Utsaimin, ya, dan Syekh Ibn Utsaimin sendiri beliau pernah melihat dari ulama-ulama di masanya. Beliau berkata, tidak ada yang memanjangkan rambut. Mereka tidak memahami bahwa itu adalah apa? Adalah sunnah. Ya, itu adalah sunnah. Baik. Kecuali kalau di sebuah masyarakat, di sebuah tempat yang mungkin hal tersebut wajar dan lumrah, itu nggak ada masalah. Seperti di sebagian wilayah di penduduk Yaman. Itu ada orang-orang yang masih apa? Panjangkan rambut sampai ke bahu. Ya, karena itu saya lihat guru kami Syekh Mukbil, kadang beliau agak panjang rambutnya, tapi kadang beliau menggundul rambut beliau. Baik. Jadi ini terkait dengan masalah apa?
masalah rambut. Baik. Kemudian dikatakan di sini wa qad rawaw alla tuda'un nawasi illa li ajri nusukil mahasi. Iya. Dan telah diriwayatkan bahwa an-nawasi, rambut yang berada di ubun-ubun, itu tidaklah diletakkan, maksudnya tidak dicukur kecuali untuk manasik yang menggugurkan dosa-dosa. Maksudnya untuk manasik haji. Ya, untuk manasik haji. Baik. Cuman ini datang di sebagian riwayat ya. Dikatakan sebagian disebutkan oleh Al-Manawi bahwa diriwayatkan oleh sebagian ahli hadits tentang hal tersebut. Iya. Tentang keabsahannya wallahu taala alam, tapi sunnah Nabi SAW itu sudah jelas ya terkait dengan apa, atau yang datang dari Nabi SAW terkait dengan masalah rambut beliau itu sudah jelas pada apa yang telah kita terangkan. Baik, selesai pembahasan rambut Nabi SAW. Kemudian beliau berpindah. Ya, ini pembahasan tentang rambut tidak diuraikan semuanya ya. Ya, beliau hanya menyingkap tentang bagaimana panjang rambut beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang meminyaki rambutnya. Diterangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau bersisir beliau mulai dari kanan. Ya. Nanti diterangkan hadits di riwayat Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau bersisir beliau mulai dari tengah ke kanan kemudian di kiri. Ya. Kalau orang Indonesia mengatakan belah tengah. Ya. Jelas ya? Nah, itu tidak bisa dikatakan oh ini sunnah, sebab hal-hal yang seperti itu berjalan di masa beliau, orang-orang melakukannya. Jelas ya? Baik, sama dengan memakai jubah, memakai misalnya gamis, tidak bisa dikatakan itu sunnah, tapi dilihat kalau di masyarakat tersebut itu adalah ciri keislaman, hal yang bagus, itu tidak apa-apa untuk dilakukan, perkara yang baik. Tapi kalau di masyarakat, di kebanyakan orang misalnya senangnya pakai sarung atau pakai baju koko, maka mungkin itu yang paling bagus di tengah masyarakatnya. Jelas ya? Nah, ini harus didudukkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini ada sudut, kita perlu mengenal petunjuk Nabi itu sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu. Dasar kekeliruan memahami adalah dangkalnya pemahaman, memahami sunnah itu apa, dan memanakan hadits pakaian ketenaran. Jelas ya? Kalau orang pakai kopiah putih, pakai gamis panjang, pakai jubah, itu biasa di Indonesia. Ya, dan itu adalah hal yang dikenal di mana-mana. Orang juga kalau melihatnya itu dihormati sebagai orang yang apa? Orang yang baik dan seterusnya, kan begitu. Tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau di sebuah masyarakat lebih familiar misalnya dengan baju koko atau dengan sarung atau dengan celana tapi agak lebar, ya tidak ada pelanggaran syariat, maka itu tidak ada masalah insyaallah taala. Baik. Jadi diperlukan seorang itu pertengahan, jangan berlebihan dan jangan pula menyepelekan. Dan di sini terkait dengan rambut, beliau juga belum tidak langsung sekaligus membahas seluruh hal yang terkait dengan rambut. Karena masih ada sedikit pembahasan yang beliau akan terangkan tentang bagaimana sifat rambut Nabi. Apakah rambutnya panjang atau rambutnya lurus atau rambutnya keriting. Itu akan datang nanti penjelasannya. Beliau berpindah menjelaskan warna kulit. Kata beliau, abyadu qad syurriba humratan alat wa fis sahihi azharul launi thabat wa fis sahihi ashkalul ainaini. Baik. Terkait dengan warna kulit beliau, abyad. Nabi SAW itu putih. Tapi putihnya jenis apa? Kayak bagaimana putihnya? Qad syurriba humratan alat. Putihnya itu bercampur dengan merah. Maksudnya putih kemerahan. Putih kemerahan. Wa fis sahihi azharul launi thabat. Dan di dalam as-sahih, maksudnya dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, itu lafadznya azharul laun. Dengan bahasa azhar al-laun.
Thabat. Dan itu adalah hal yang thabit, hal yang syah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di hadits Anas bin Malik yang saya sebutkan di awal tadi tentang kisah Anas bagaimana sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laysa bit-tawilil ba'in wala bil qasir." Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terlalu tinggi, tidak tinggi berlebihan, tidak pula pendek. Wala bil abyadil amhaq wala bil adam. Dan Nabi itu bukanlah orang yang sangat putih, apa namanya? Bahasanya apa? Putih polos. Ya, orang yang warnanya putih tidak bercampur dengan warna lain, sangat putih sekali. Jelas ya? Ada orang dilihat putih, tapi dia putih mungkin kekuningan, ada putih kemerahan, kan begitu. Ya, ini dia putih murni. Ya, bukan putih murni Nabi itu, kata Anas. Wala bil adam. Dan bukan pula orang yang berwarna gelap. Ya. Berwarna gelap, itu al-adam, al-asmar. Kadang dibahasakan berwarna hitam. Tapi hitam itu tidak mesti dia gelap ya. Gelap itu tidak mesti apa? Hitam. Jadi bahasa-bahasa yang dipakai itu oleh para sahabat, mereka membahasakan warna kulit bahwa Nabi SAW tidak putih ya dengan apa namanya putih polos atau putih murni, bukan pula beliau seorang yang berwarna gelap. Iya. Datang di sebagian riwayat At-Tirmidzi itu lafadznya asmaral laun. Nabi itu asmar, gelap warnanya, warna kulitnya. Nah, ini kalimat gelap di sini di riwayat At-Tirmidzi ini menjadi bahan pembicaraan di kalangan ahli hadis. Karena di riwayat Bukhari dan Muslim tidak seperti itu. Ini yang disebutkan oleh Al-Iraqi, azharul laun. Ini yang disebut oleh Al-Iraqi. Azharul laun itu putih bercampur dengan apa? Bercampur dengan kemerahan. Ya. Baik. Dan dikatakan ini riwayat keliru. Yang benarnya azharul laun. Andai kata benar, ada sebagian ulama yang mengarahkan bahwa maksudnya gelapnya di situ maksudnya warna merah. Ya, putih condong ke mana? Kemerahan. Diarahkan kepada hal yang tidak membuat hadits itu saling berseberangan. Jadi maksudnya di sini bahwa warna kulit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam putih, tapi condong kepada apa? Putih ke kemerahan. Baik. Iya. Ini sudah kita bisa lihat ya. Sebagian orang di masa ini, masya Allah ya, kalau dia sudah suka sama seorang, ya, dia akan puji orang itu setinggi langit. Ada orang yang memuji salah seorang apa namanya tokoh yang disebut Habib juga. Katanya ini Habib paling mirip dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, masya Allah. Jadi kadang orang baca hadits, kita baca sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang dimaksud ke arah pendek lebih mendekati satu. Terus kulitnya ke kehitaman lebih apa? Lebih terang daripada keputihan. Kalau begitu mirip atau tidak? Ya itu makanya jangan sembarangan. Cinta kepada seorang itu jangan membuat buta sembarang berbicara. Ya, baik, ini hal-hal yang kadang tidak bagus ya. Karena itu diantara kunci seorang mengenal sifat-sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, selain daripada kerinduan ya terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kecintaan kepada beliau, ya, dan seorang itu pada hari kiamat, ya, pada hari kiamat dia pasti akan mencari nabinya, akan mencari nabinya. Kira-kira bagaimana keadaan kita kalau kita tidak pernah kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sifat-sifat fisiknya? Bagaimana kita mencarinya pada hari kiamat? Jelas ya? Walaupun Nabi dan Rasul itu ada hal, ada ciri yang membedakannya dari umat-umatnya, tetapi seorang yang mengenal sifat-sifat Nabi di kehidupan dunia pasti akan lebih mudah untuk mengetahui nabinya. Baik. Jadi ini dari warna kulit Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penulis rahimahullah berpindah menjelaskan tentang sifat mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kata beliau, fi sahihi ashkalul ainaini ay humratun lada bayadil aini. Wali aliyin ada'ajun wa fussira bishiddati sawadi fil aini yura. Ya. Kata beliau di dalam kitab As-Sahih, di dalam riwayat Bukhari dan Muslim, atau di dalam riwayat Muslim, diterangkan bahwa Nabi itu ashkalul ainain. Apa artinya ashkalul ainain? Ya. Ashkal itu kalau diterjemahkan biasa. Alhamdulillah. Yahdikumullah syarif. Kalau terjemahkan biasa artinya bukan satu warna. Ya. Ditafsirkan di sini humratun lada bayadil ain. Kemerahan di putih matanya. Jadi mata itu kan ada putihnya, ada apa? Hitamnya. Nah, putihnya itu agak kemerahan. Agak kemerahan. Itu ashkal ainain. Nah, ini dari kedetailan penulis rahimahullah di dalam membahasakan, karena datang di penafsiran sebagian rawi, beliau tafsirkan dengan hal yang lain. Dan penafsiran yang disebut oleh penulis di sini, ini penafsiran yang dipegang oleh para ulama ahli bahasa. Iya. Kemudian kata beliau, wali aliyin, dan dalam riwayat Ali, yaitu dalam riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, di sini tidak disebutkan ya di mana riwayat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Disebutkan bahwa mata beliau itu ada aj. Apa itu ada aj? Ditafsirkan tentang sangat hitamnya di bola matanya. Jadi di hitamnya dia sangat hitam, yang putihnya dia condong ke apa? Ke warna merah, putih kemerahan. Iya. Baik. Ini dari sifat ya yang menunjukkan keelokan dan keindahan mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ketajaman penglihatan. Iya. Baik. Disebutkan di dalam sebagian hadits bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kalau beliau berdiri di atas mimbar Jumat, beliau itu suaranya terangkat, kemudian seakan-akan dia adalah seorang pemimpin pasukan yang mengarahkan pasukannya. Dan biasanya itu bahasa dipakai untuk orang yang pimpinan pasukannya ketika mengarahkan, itu pandangan matanya juga tajam di dalam hal tersebut. Tapi bergabung di dalamnya antara keelokan dan apa? Kekuatan. Baik. Kemudian dikatakan wafis sahihi, berikutnya beliau berpindah menjelaskan bagaimana sifat rambut beliau. Wafis sahihi annahu ja'du sya'ar la sibatun wala bija'dinil khair. Iya. Wala bija'dinil khabar. Baik. Ini agak repot sedikit adanya bahasanya. Di sini dibacanya begini. Wa fi sahihi annahu ja'du sya'ar la sabitun wala bija'dil khabar. Wala bija'dil khabar, supaya seimbang kofianya. Baik. Jadi katakan di dalam as-sahih, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim, diterangkan bagaimana rambut beliau itu. Bahwa Nabi itu rambutnya agak apa namanya? Geriting. Tapi la sabit wala bija'at, bukan geriting yang sangat apa? Nah, kita lihat dulu. Jadi kalau dikatakan geriting berarti dia tidak apa? Tidak lurus. Kalau dia sangat apa namanya? Terikat, itu disebut sangat geriting, kan begitu. Dan itu bahasa geriting di situ. Tapi mungkin lebih dekat kalau disebut ikal seperti itu. Iya. Baik. Dan la sabitun, bukan rambut yang lurus terurai. Bukan rambut yang lurus apa? Terurai. Iya. Jadi rambut beliau pertengahan, ya. Pertengahan, tidak geriting dan tidak pula apa?
tidak pula lurus. Kemudian dikatakan wan aliyin sabitun lam yathbuti isnaduhu wa kana kathal lihya. Iya. Dan dari Ali radhiyallahu taala anhu diterangkan bahwa Nabi itu lurus rambutnya, tapi sanadnya tidak sahih. Ini beliau ingatkan ya, kalau ada hadits seperti itu haditsnya lemah, tidak kuat. Ya, tidak kuat. Kemudian beliau terangkan wa kana kathal lihyah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lebat jenggotnya. Baik. Kita lanjutkan dari pembahasan sifat fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita selesaikan terkait dengan mata beliau, kemudian rambut beliau. Ya, dan rambut ini sekali lagi ada sudut-sudut yang belum diterangkan oleh penulis ya. Juga di antara sudut yang belum diterangkan bahwa rambut Nabi itu sallallahu alaihi wasallam sangat lebat. Sampai di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ada seorang yang datang kepada Jabir. Dia adalah Ibnu Hanafiyah. Ya. Datang kepada Jabir dan di situ ada orang yang bertanya tentang tata cara mandi. Dan dia berkata, kalau saya menyiram rambut saya ini sangat lebat. Maka kata Jabir, sungguh rambut Nabi SAW lebih lebat daripada kamu. Dan beliau menyirami seluruh kepalanya. Baik. Itu terkait dengan rambut beliau. Dan di sini dikatakan wa kana kathal lihyah. Dan adalah Nabi SAW itu sangat lebat jenggotnya. Nah, ini terkait dengan jenggot ya. Beliau SAW memelihara jenggot. Jadi memelihara jenggot itu dari sifat fisik Nabi SAW. Bahkan dia di dalam syariat adalah sebuah sunnah. Karena Nabi datang untuk memerintahnya. Ya. Telah datang dalam jumlah hadits yang mutawatir bagaimana perintah Nabi terkait dengan jenggot, memeliharanya, memanjangkannya dan sebagainya. Banyak hal yang terkait dengannya. Bahkan itu adalah sifatnya para nabi dan para rasul. Karena itu dalam Al-Quran disebutkan tentang Nabi Harun alaihi salam. Ketika Nabi Musa alaihi salam pulang dan mendapati kaumnya menyembah anak sapi, maka Nabi Musa sangat marah. Beliau ambil kepala Nabi Harun, dipegang rambutnya dan dipegang jenggotnya. Ya, karena itu Nabi Harun berkata, la ta'khud bi ra'si wala bi lihyati. Ini menunjukkan bahwa mereka ada jenggot, dan itu sudah berlalu di tengah manusia dari masa ke masa. Ada dari sunnahnya para nabi dan para rasul. Baik, Nabi SAW sangat lebat jenggotnya. Di dalam hadits Jabir bin Samurah, riwayat Muslim dikatakan karena Rasulullah SAW disifatkan dengan berbagai sifat. Salah satu sifat yang beliau sebutkan, kathira sya'rir lihya, sangat banyak sekali rambut jenggot beliau. Dan juga di dalam hadits Al-Bara bin Azib, riwayat Imam An-Nasai, dan ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Di Al-Bara menyebutkan dari sifat Rasulullah, wa kana Rasulullah SAW, di antara sifat yang disebutkan kathal lihya, ya, jenggotnya lebat. Baik. Setelah itu beliau berpindah menjelaskan tentang rambut dada beliau. Kata beliau, wa asy'aras sadri daqiqa. Ini daqiqa ada dua riwayat ya, ada yang membaca daqiqah, ada yang membaca rafiqah. Ya, pakai ra, ada yang pakai dal. Wa asy'aras sadri daqiqal mashrubah. Bisa dibaca masrubah, bisa dibaca masrabah. Daqiqal masrubah min surratin hatta yuhadi lababah. Asalnya dari yuhadiyah, asal bacanya ya, tapi ini disukun karena darurat syair. Baik. Kata beliau, wa asy'aras sadri, dada beliau itu berambut. Itu ciri dada Nabi SAW. Dadanya ada apa? Ada rambutnya. Ya. Kemudian beliau punya masyrabah. Masyrabah itu rambut yang tumbuh dari atas dada sedikit sampai ke pusar, sampai mendekati ke pusar.
Ya, ada rambut yang tumbuh di situ. Itu rambut yang tumbuh di situ dari Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan tipis. Rambut beliau tipis. Min surratin, dari pusar, hatta yuhadi lababah, sampai mendekati lababah. Lababah itu yang berada di sini, di tengah dada, tempat kalau seorang memakai kalung, kalungnya berada di situ, itu disebut lababah. Baik. Ini terkait dengan rambut dada beliau. Kemudian kata beliau, wa kana shathnan kaffuhu wal qadamu wa huwa al-ghalidhu quwwatan yastalzimu. Ya. Ini beliau sifatkan tentang ketebalan kulit. Ya. Adalah beliau itu sangat tebal. Apa namanya? Telapak tangannya dan kakinya, kulit telapak tangan dan kakinya. Apa syathnan artinya? Wahwal ghalidhu, yaitu tebal, kuatan, penuh dengan kekuatan, yastalzimu. Ya, maksudnya di sini disebutkan tebal kulitnya. Ya, tebal kulitnya itu menunjukkan apa? Menunjukkan kekuatan. Bukan tebal kulit artinya kulit Nabi sallallahu alaihi wasallam kasar, tidak. Ya. Nah, itu Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, saya pernah menyentuh sutra. Ya, dan saya tidak pernah menyentuh ada tangan yang lebih lembut daripada tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau bahasakan tangannya lebih lembut daripada apa? Sutra. Kalau begitu ketebalan itu bukan menunjukkan tangannya itu kasar, tidak. Tapi ketebalan menunjukkan kekuatan. Menunjukkan apa? Kekuatan. Baik. Kemudian bagaimana cara berjalan beliau? Kata beliau, idza masya ka'annama yanhattu fi sababin min su'udin yahuttu. Ya. Apabila beliau berjalan, seakan-akan beliau turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Ya. Min su'udin yahuttu, dari tempat tinggi ke bawah. Jadi ini gaya berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jalannya itu apa? Jalan seakan-akan dia dari tempat yang tinggi turun. Ya. Ini sifat dari gaya berjalan yang tidak yang luar biasa ya di tengah manusia. Kemudian dikatakan idza masya ka'annama taqalla'a min sakhratin ay qawiyya mashyin musri'a. Terus kalau dia berjalan seakan-akan dia ini terlepas dari batu. Ya. Cepat begitu. Artinya jalannya itu kuat dan cepat. Jalannya kuat dan cepat. Nah, ini dari sisi penampilan fisik beliau sallallahu alaihi wasallam itu terlihat kekuatan dan hal yang bagus. Ya, dan cepat dalam berjalan itu bukan aib ya. Cepat dalam berjalan itu malah pujian. Malah pujian. Karena itu di masa dahulu dikenal para ulama ahli hadits itu cepat dalam 3 hal. Cepat dalam menulis, cepat dalam berjalan, dan cepat di dalam makan. Ya, coba bayangkan kalau dia makannya, Masya Allah, 1 piring saja untuk 1 jam, ya, kan lama kan? Makanya mereka makannya cepat. Ya, disebutkan dari Ibnu Aqil Al-Hambali rahimahullah, itu dikatakan bahwa beliau kalau makan rotinya itu direndam di air. Ya. Sudah waktu makan, mereka makan roti ya, rotinya direndam di air. Ini roti jangan dibayangkan roti kayak antum beli di Indomaret, Alfamaret itu. Ya. Ada roti namanya kidam ya, dari tepung. Nah, ini agak apa namanya? Kalau sudah keluar dari pembakaran keras. Nah, ini makanan kami awal-awal di Yaman dulu. Kalau sudah lama itu Masya Allah lempar anjing pun bisa mati anjing. Ya. Nah, ini mengunyahnya saja lama kan? Nah, jadi oleh beliau diambil rotinya dimasukin ke air sambil membaca. Nah, sudah larut begitu dia minum sekaligus, sudah selesai. Makanya di antara ulama yang menulis tulisan-tulisan dan karya tulis itu yang paling banyak karya tulisnya adalah Ibnu Aqil Al-Hambali. Kitabnya Al-Funun disebutkan lebih dari 500 jilid. Lebih dari
500 jilid. Baik. Jadi maksudnya bahwa di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kalangan ahli hadis terpuji dalam hal-hal tersebut. Maka ini gambarannya bagaimana Nabi di berjalan beliau. Kata beliau, kemudian beliau terangkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau beliau berbalik. Kata beliau, yuqbilu kulluhu idza maltafata wa laysa yalwi unuquhu talaffuta. Ya, beliau kalau berbalik, dia berbalik seluruhnya. Ya, ketika berbalik, dia tidak berbalik begini saja. Tapi berbalik badannya seluruhnya kalau dia berbalik. Ya. Dia tidak membalikkan lehernya dengan menoleh. Ya. Tidak membalikkan lehernya menoleh. Nah ini akhlak ya, yang baik sekaligus pembawaan untuk dirinya, pembawaan diri. Ya, pembawaan diri. Baik. Ka'annama araquhu kallu'lu'i ay fil bayadi was-safa idza ru'i. Nah, setelah itu beliau bercerita tentang apa? Keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Seakan-akan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti permata. Ya, fil bayadi dalam hal keputihannya, was-safa dalam hal keputihan dan kejernihannya. Ya. Jadi sangat putih dan jernih. Ya, sangat putih dan jernih. Ini diambil ya di dalam apa namanya sebagian riwayat. Ya. Sebagian riwayat. Baik. Bahwa butiran-butiran dari keringat beliau itu seperti mutiara dalam hal putihnya dan jernihnya. Tajma'uhu Ummu Sulaimin taj'aluh fi tibiha fahwala umri afdaluh. Ya, pernah keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikumpulkan oleh Ummu Sulaim. Lalu dicampur ke minyak wangi Ummu Sulaim. Maka menjadilah minyak wangi Ummu Sulaim itu ya jadi minyak wangi yang lebih afdal, lebih bagus. Baik. Ini terkait dengan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana bau dari keringatnya. Karena itu dikatakan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kata beliau, "Ma masistu hariran, saya tidak pernah menyentuh sutra, wala dibajan, dan tidak pula saya menyentuh dibaj. Dibaj juga ini bentuk dari sutra ya, kayak mungkin bludru kalau disebut. Ya. Aliyana min kaffin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang lebih halus dari telapak tangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, wala syabantu rihan qad au irqan qad atyabu min rihi au irqi an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tidak pernah mencium bau yang atau keringat yang lebih harum dari bau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Anas bin Malik ya, yang melayani Nabi selama 9 tahun. Iya. Dan di dalam Sahih Muslim dari Jabir bin Samurah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap pipi Jabir bin Samurah. Jabir bin Samurah ini dari anak muda sahabat ya, masih kecil di masa Nabi. Makanya pernah diusap pipinya oleh Nabi. Kata Jabir bin Samurah, "Fawajadtu ya la yadahu liyadihi bardan aw rihan." Saya temukan di tangan beliau itu sangat dingin sekali dan bau harum. Ka'annama akhrajaha min ju'nati attar, seakan-akan dikeluarkan dari tempat penyimpanan minyak wangi. Iya. Adapun Ummu Sulaim yang mengumpulkan keringat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi beliau kumpulkan keringat Nabi, disimpan di tempat parfum atau di apa namanya? Di botol oleh Ummu Sulaim. Maka suatu hari Nabi melihatnya. Nabi bertanya, "Ya Ummu Sulaim, ma hada?" Wahai Ummu Sulaim, apa ini yang kamu lakukan? Ya, kata Ummu Sulaim, "Irkuka adufu bihi tibi." Atau Muslim ini adalah keringatmu, saya campur dengan keringatmu ini kepada wangi-wangianku. Iya. Narju barakatahu lifsbianina, dan kami harapkan keberkahannya untuk anak-anak kecil kami.
Kata Nabi, asabti, kamu telah benar. Kamu telah benar. Jadi kekhususan untuk Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai ada yang pulang ke rumah, dia kumpul keringat ayahnya. Atau dia punya guru, diambil keringat gurunya. Ya. Atau ada keturunan Nabi, diambil keringatnya. Ini khusus untuk siapa? Untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan kita banyak bahas ya tentang syama'il Nabi, sifat-sifat Nabi, bagaimana para sahabat kepada Nabi. Hal-hal yang terkait dengan Nabi, mereka tampak sekali mengambil keberkahan di jasad Rasulullah SAW. Sampai kalau beliau meludah atau berdahak, begitu beliau ludahkan, itu diperebutkan oleh para sahabatnya. Ya, mengambil keberkahannya. Dan itu kekhususan memang dijadikan pada Nabi-nya. Kemuliaan untuk umat. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, sedikit dinukil dari para sahabat ada yang menyimpan hal-hal dari Nabi. Misalnya menyimpan keringatnya seperti Ummu Sulaim di sini, disimpan terus, atau disimpan rambutnya, seperti misalnya Ummu Salamah itu menyimpan beberapa dari rambut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya di di karura, di gelas atau di tempat penyimpanan dari kaca. Ya, kalau ada orang yang kena penyakit ain dan seterusnya diambilkan dari situ. Ya, jadi disimpannya di tempat. Mereka mengambil berkah dari apa yang bersambung dari Nabi, dari rambutnya. Jelas ya? Tidak ada ceritanya itu Ummu Sulaim dia kasih botolnya saja, kamu ambil botol ini pergi. Ya, seperti sebagian manusia di sini katanya dapat rambut Nabi yang dicium, botol penyimpanan rambut, bukan rambut yang dicium. Terus itu rambut dari mana asalnya? Kalau dikatakan rambut Nabi itu ada silsilahnya. Ya, yang menunjukkan periwayatan bahwa itu benar adalah rambut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di masa sekarang yang mengaku memiliki rambut Nabi itu banyak sekali. Ya, ada yang memiliki rambut Nabi katanya bermeter-meter dia punya. Ya, jelas ya. Maka hal-hal yang seperti ini itu perkara yang tidak berjalan di masa para sahabat. Padahal mereka adalah orang yang sangat berlomba-lomba untuk mendapatkan sesuatu dari Nabi. Bersamaan dengan itu tidak ada pembahasan berlebihan seperti yang terjadi di masa sekarang ini. Jelas ya? Baik. Karena itulah terkait dengan kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah jiwa setiap muslim dan muslimah. Dia cinta kepada Nabi. Dan pokok kecintaannya kepada Nabi adalah mengikuti petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini Nabi katanya rambut Nabi. Ketika menciumnya dia menangis. Tapi mendengar hadits Nabi tentang haramnya musik, nggak ada dia bergerak. Ya, andai kata Nabi berbicara kepadanya tentang hal tersebut, langsung berbicara kepadanya, ya barangkali belum tentu dia dengar tentang hal itu. Inilah sebagian manusia kadang kalau sudah condong kepada sesuatu, ya dia ikuti hal tersebut, kecenderungannya mungkin bukan suatu hal yang dibenarkan di dalam syariat, tetapi suatu pembawaan dalam dirinya. Karena kalau dia cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan mengambil petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seluruhnya. Itulah kecintaan yang sebenarnya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terakhir dikatakan di sini yaqulu man yan'utuhu ma qablahu aw ba'dahu ra'aituhu qattu mithlahu. Orang yang mensifatkan Nabi semuanya berkata, saya tidak pernah melihat orang yang semisal dengan Nabi. Tidak pernah saya lihat sebelumnya semisal dengan itu, dan tidak pernah saya lihat setelahnya ada yang semisal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al-Manawi menyebutkan di sini beberapa riwayat. Ada yang sahih di riwayat Bukhari dan Muslim, seperti ucapan Al-Bara, lam ara syai'an ahsana minhu. Saya tidak pernah melihat sesuatu pun yang lebih indah daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada berbagai riwayat ya, beliau terangkan ya tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tapi riwayat-riwayatnya ini perlu pembahasannya dari sudut ilmu hadits. Tapi secara umum apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala di sini, bahwa setiap orang yang mensifatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pasti dia akan berkata bahwa saya tidak pernah melihat ada orang yang semisal dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya wallahu taala alam. Baik.